Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Filsafat Penjas dan Pendidikan, di mana materinya yaitu berjudul Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Suleman dengan NIM 2003015000039, kelas PJKRA. Langsung saja, apa itu filsafat? Secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani, yaitu philein, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom dalam bahasa Inggris. Sophia mengandung banyak makna. Beberapa filsuf Yunani seperti Herodotus, Pythagoras, dan Plato menunjukkan keragaman pengertian ini. Herodotus menggunakan kata philosophien dalam upaya untuk menemukan sesuatu. Dalam pengertian ini, filsafat diberi arti rasa cinta untuk mengetahui dan memuaskan aspek kognitifnya. Sementara Pythagoras mengaitkan sophia dengan kontemplasi. Sophia bagi Pythagoras adalah pengetahuan hasil kontemplasi. Secara terminologis, banyak sekali pendapat-pendapat yang berkenaan dengan pengertian filsafat. Tidak ada pengertian yang secara pasti, tetapi beberapa pengertian yang penulis dapat dari beberapa sumber adalah filsafat adalah ilmu pengetahuan yang amat luas atau komprehensif yang berusaha untuk memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran sesuatu. Filsafat adalah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang hakikatnya yang dapat dicapai akal manusia, dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Eksistensi manusia sebagai makhluk individu. Ada 3 tahap utama dari eksistensi manusia. Yang pertama yaitu tahap estetis. Tahap estetis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini manusia dikuasai oleh naluri seksual atau libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik, dan biasanya bertindak menurut suasana hati. Kierkegaard mengambil sosok Don Juan sebagai model manusia estetis. Don Juan hidup sebagai hedonis yang tidak mempunyai komitmen dan keterlibatan apapun dalam hidupnya. Ia tidak mempunyai passion dalam menyikapi dan menindaklanjuti suatu persoalan. Tidak ada cinta dan tidak ada ketertarikan untuk mengaitkan diri dalam suatu perkawinan, selain keinginan untuk berpetualang dengan wanita. Cinta dan wanita adalah hambatan untuk petualangan dan untuk kebebasan, dan oleh sebab itu bisa dianggap mengurangi kesenangan. Modela manusia estetis hidup untuk diri sendiri, untuk kesenangan dan kepentingan pribadinya. Kedua yaitu tahap etis. Memiliki hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini, di mana individu mulai menerima kebijakan-kebijakan moral dan memilih untuk mengikatkan diri kepadanya. Prinsip kesenangan atau hedonisme dibuang jauh-jauh, dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sudah mulai ada passion dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilihnya secara bebas. Perkawinan merupakan langkah perpindahan dari eksistensi estetis ke eksistensi etis. Prinsip kesenangan dan naluri seksual tidak diproyeksikan langsung dalam petualangannya dengan wanita, melainkan disublimasikan untuk tugas-tugas kemanusiaan. Hidup manusia etis tidak untuk kepentingannya sendiri, melainkan demi nilai-nilai kemanusiaan yang jauh lebih tinggi. Tahap religius. Keautentikan hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai kalau individu dengan mata tertutup lompat dan meleburkan diri dalam realitas Tuhan. Lompatan dari tahap ke tahap religius jauh lebih sulit dan sublim daripada lompatan dari tahap estetis ke tahap etis.
Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi. Sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan-pertimbangan rasional. Tidak butuh alasan atau pertimbangan rasional dan ilmiah. Yang diperlukan hanyalah keyakinan atau keyakinan subjektif yang berdasarkan pada iman. 3 yaitu hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Sebagaimana telah sedikit diutarakan di awal tadi, manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu. Namun, hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar, tepat, dan pas. Dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik. Antara manusia satu dengan manusia lain berbeda-beda. Bahkan orang kembar identik sekalipun, mereka pasti memiliki perbedaan, mulai dari fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain-lain. Semua itu menyebabkan suatu pernyataan belum tentu pas untuk diamini oleh sebagian orang. Para ahli fikir dan ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini. Yang pertama yaitu manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. Manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir atau makhluk yang berpikir. Manusia adalah Homo eloquens, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menerjemahkan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkakas atau disebut dengan tool making animal, yaitu makhluk yang pandai membuat alat. Kelima yaitu manusia adalah pezun politikon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya adalah manusia adalah Homo economicus, artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Selanjutnya, manusia adalah Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Keempat, hakikat dan martabat manusia. Tahap religius sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam bagian ini lebih diarahkan pada hakikat dan martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari 2 unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, daya mencium, dan daya gerak, baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Adapun roh atau jiwa yang berasal dari non-materi yang biasa disebut dengan an-nafs memiliki 3 daya, yaitu daya pikir yang disebut akal berpusat di kepala, daya rasa di dada berpusat di kalbu atau hati, dan daya nafsu berpusat di perut. Ada 3 kemampuan utama manusia. Yang pertama, daya pikir atau akal yang berpusat di kepala dalam Islam dipertajam melalui perenungan alam semesta dan kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Oleh karena itu, para filosof muslim mempertajamnya dengan melalui dorongan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat mengenai alam kosmos yang mengandung perintah kepada manusia agar memikirkan dan meneliti alam sekitarnya. Kedua, daya rasa di kalbu yang berpusat di dada dipertajam melalui ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini berarti intisari dari semua ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, hanya bisa didekati melalui roh yang suci pula. Ibadah merupakan sarana untuk mensucikan roh atau jiwa manusia. Oleh karena itu, makin banyak manusia melakukan ibadah secara ikhlas, maka semakin suci pula roh atau jiwanya. 33 seorang penulis barat Tor Andre mengatakan bahwa eksistensi manusia yakni yang memiliki corak kesediaan menolong orang, berterima kasih kepada orang tua, sikap damai, sikap tidak kikir, tidak melakukan zina, tidak melakukan sumpah palsu, tidak tuli, dan tidak buta terhadap teguran untuk kebaikan, menjadi teladan baik bagi manusia dan cinta sesama manusia. Oleh karena itu, peradaban Islam tidak hanya berdasar pada penalaran akal saja, melainkan melalui budi pekerti, luhur, dan akhlak mulia. Ketiga yaitu daya nafsu yang berpusat di perut akan meningkat kekuatannya bila nafsu yang demikian akan jatuh derajatnya lebih rendah dari makhluk binatang. Sebaliknya, daya nafsu yang memperoleh bimbingan dari hati nuraninya melalui keimanannya atau manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya akan menjadi lebih tinggi derajatnya dari makhluk lainnya, termasuk malaikat. Dari materi kelima yaitu hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia.
Dari pemaparan di atas, ternyata manusia benar-benar merupakan makhluk yang unik. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia. Sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal ataupun tidak, dengan baik atau buruk. Semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kaitannya dengan hal tersebut, dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius, manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan mengenali manusia melalui dimensi filsafat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.